itu, ya kan? Nah, ketika yang lain dia nggak tahu, kenapa bisa anak ini tahu Bapak Minola? Saya bisa, kalau menurut saya pun di situ ada sepertinya pembatasan-pembatasan informasi yang dianggap bisa merendahkan Sarwenda itu kayaknya di-keep. Yang bisa merendahkan ayahnya, itu diberi. Karena adanya hal-hal yang secara tidak sengaja dia keluarkan, ya, yang justru dibacanya nanti kesannya akan seperti itu. Kalau menurut saya Bu Eli ya, tambahan. Iya, itu yang saya sampaikan tadi. Berarti kan ada insight-insight yang diterima oleh anaknya ini yang tidak konstruktif sehingga membuat hubungan atau sikapnya dengan ayahnya menjadi berbeda dengan sebelumnya. Itu saya mencoba menghaluskan statement, tapi sebenarnya senada itu sebenarnya. Oh, jangan ngomong senada, Bu. Saya jadi ingat Sena sama Devina. Apa tuh? Lanjut. Saya juga tertarik pada waktu pembahasan masalah perbedaan antara nafkah anak dengan nafkah rumah tangga. Nah, ketika saya melihat, saya menganalisisnya bukan 1 bulan Bu ya, saya melihatnya ada 3 bulan, di mana saya melihat dalam 3 bulan itu yang tidak pernah hilang di situ adalah ART 3 orang, baby sister 2 orang, driver 2 orang, security 1, yang masuk menjadi tanggungan nafkah anak ke yang dirembes ke Ruben. Nah, penjelasannya seperti ini. Apakah logikanya adalah apakah 2 orang anak ini menggunakan 3 ART untuk kebutuhannya? Apakah ART itu tidak menjalankan fungsi lain melayani orang? Nah, kalau misalnya dia menjalankan fungsi lain untuk melayani orang, seharusnya kan beban gajinya itu enggak diberikan kepada anak itu. Kayak gitu. Nah, seperti misalnya beban listrik, ya kan? Nah, beban listrik katanya dibagi 2. Ya Allah, itu berapa orang Bu yang tinggal di sana, ya kan? Kamar anak itu berapa banyak besarnya luasnya dengan rumah itu, ya? Apakah itu adil? Kayak begitu. Nah, kalau saya melihat Bu, ya maaf aja, saya sudah melihat di sini adanya dugaan markup, bahkan fraud di sini Bu. Minta maaf aja karena itu hanya menutupi, maksudnya ketika dia mengatakan pada saat nikah pun seperti ini, berarti dia tidak bisa memilah antara ini loh untuk anakku, kayak gitu, atau karena memang Ruben selalu mengalah dan memanjakan, kayak gitu. Itu agak aneh loh menurut saya Bu. Jadi intinya dari semua informasi yang beredar, yang keluar dari mulutnya, dari data yang sudah tersebar dan sebagainya, masyarakat kan bisa menganalisis, bisa ngitung-ngitung. Seperti tadi Koko Hiro juga bisa ngitung berapa sih biaya transportnya, berapa SPP-nya. Ibu tadi juga kan bisa menghitung logisnya, kebutuhan listrik, ART dan sebagainya. Jadi artinya kita itu cukup kritis sebenarnya menyikapi permasalahan mereka. Jadi banyak hal-hal yang patut diduga memang tidak logis seperti itu. Jadi ya kita bisa menyimpulkan sendiri masing-masing. Maka mengapa kita iya Bu, saya bahkan menghitung jarak dari rumahnya ke sekolah suci, pulang balik, dan berapa tol yang dinaikin dengan asumsi atau asumsinya adalah Alphard yang paling boros bensin dengan tarif tol, kemudian ditambah dengan jarak hitungan waktu sekolah di suci, ya khusus untuk ceritanya kayak gitu. Itu saya bulatkan lagi bahwa dia keluar hari Sabtu dan Minggu juga dia keluarkan. Itu angkanya cuma di berapaan Ibu? Itu kita sudah hitung itu. Kayak gitu. Jadi apa ya maksudnya? Ya, jadi tadi yang saya bilang saya hitung itu jarak. Inilah orangnya Bu, Merah. Sampai dia telepon Suci Bu. Iya, sampai saya telepon. Halo? Kira-kira kalau anak saya mau dimasukkan ke sana berapa Bu katanya? Ini Bu pelakunya Bu ya. Jangan jauh-jauh, bukan saya Bu.
Dan kalau saya jadi kepala sekolah Bunda Hati Suci, Ya, saya pasti akan bicara juga karena merasa nama baik sekolah merasa tercemarkan karena ah, sosial media betul, sekolah di salah satunya betul. melakukan tindakan perundungan. Betul. Nah, itu saya jelaskan dalam VT saya dan saya sempat agak-agak netensi sedikit, Bu ya. Saya mengatakan kalau misalnya nggak paham, itu sebaiknya diam. Ya, era modern, era digital, apalagi sekelas Suci, ya kan. Nah, kalau kita bicara dia kan ngomongnya seperti begini, Bu. Eh, anak saya itu dibully bukan di lingkungan sekolah, tapi di media sosial sekolah, tanpa memahami bahwa kalau era modern sekarang, era digital, salah satu lingkungan sekolah adalah media sosial sekolah. Sampai saya cari loh, Bu, siapa pengelola media sosial sekolahnya. Nama-namanya ada, Bu. Tugas-tugasnya ada. Dari mana anggarannya? Oh, dari yayasan ini dibayar. Dan di situ jelas diutarakan bahwa lingkungan media sosial sekolah termasuk lingkungan sekolah. Nah, bahkan saya, Bu, bukan hanya Suci. Saya kemarin mengatakan BCA, waktu ada kasus yang mengatakan debt collector dari BCA, saya bilang harus keluar ini pencemaran nama kantor, ya kan? Kalau Suci harus keluar ini pencemaran nama sekolah. Semua dibawa-bawa, Ibu. Kayak tidak ada harga dirinya pinjol, Ibu. Kayak pinjol ini merasa besar sekali, Bu. Ya, sampai si MB Naga yang terakhir dibawa juga, Ibu. Katanya debt kolektornya pakai 3 mobil, ya kan? Iya. Itu ada lagi satu ya, saya lupa siapa lagi yang dia bawa ya selain si MB, BCA, Suci, sama Yukata, Bu. Kasur. Yukata kasur, Yukata, Bu. Kalau Yukata udah keluar, Ibu. Oke, Ibu Koko Hiro, teman-teman semuanya, saya izin turun dulu ya. Iya, Oke. iya. Selamat tahajud, Ibu Eli. Ya, terima Selamat malam kasih. ya. Makasih Sehat Bu selalu. Eli. Thank you, Bu. Ya, sama-sama. Makasih. Oke, silakan Ira. Itu psikolog ya? Gak tahu aku. Kayaknya Psikolog. pejebong deh. Gaya-gaya ngomongnya itu kayak pejebong. Kayak psikolog loh. Itu kayak Tidak. kayak Bu, mukanya itu yang Ibu ada. diceritain Ira, Bu. Ibu masih di sini kan? Bu Eli psikolog atau apa itu? Aku lupa Dan tanya tugas tadi. di Papua, bertugas di Papua. Bertugas di Papua. Geng, searching dulu geng. Eli Wisma. Oh, enggak bisa. Itu dia pakai akun fake kayaknya itu, ya. Tidak pakai akun pribadi, ya. Dukun Bu Eli menjadi gubernur Papua 2029. Intel bener dah, kata Bulldog. Jadi hari Kamis ini lagi baru mediasi ya. Nggak tahu ada apa lagi ya. 2 kali lagi. DPR bagian wanita katanya. Itu bayangkan ya kalau suaraku kayak gitu ya. Jadi ibu-ibu semua, keren kali kan aku kan. Ya kan, tenang, apa kayak gimana kan. Kalau aku kan. Oke, ada perkembangan apa yang bisa kau bagikan Ira? 2 hari ini kau kemana-mana udah dapat informasi apa? Tidak ada. Hari ini cooling down semua. Yang jelas sound system masjidnya sudah ada promosinya. Aku sampai ya kan. Jadi tanggal 20 Agustus peresmian tempatnya yang di Bogor itu. Ya, kayak gitu. Khusus untuk yang wisata Islami, kayak gitu, ya. Nah, terus apalagi yang baru? Teman-teman ya dukung Onyo di serial terbarunya di RCTI. Apalagi yang terbaru, geng? Yang terbaru lagi adalah album baru Syahrini menyanyikan.
Ya, kau yang utama, bagus loh lagunya, geng. Ya kan? Mau bikin lagu lagi sehari ini? Bikin 7 tahun loh vakum, 7 tahun vakum, dan Hmm. ini dipersembahkan khusus buat Reno Barak dan Baby Air. Oh gitu. Iya. Tapi dia berhasil loh, begitu jauh pergi terus datang lagi itu langsung tetap penikmatnya itu ada. Itu baru artis. Nggak Itu baru bisa redup itu. artis. Iya. Sama kayak Ruben, nggak redup-redup gitu loh. Nggak suka SYR, nggak apa-apa sayang. Gak apa-apa sayang. Kalau saya suka itu anunya, yang geleter-geleternya itu. Ya kan, saya suka itu. Kemudian yang paling membagongkan adalah di publikasi itu suaminya Nikita Willy itu jadi imam di Kanada. Ternyata dia ada masjid juga di Kanada itu, ya. Kayak gitu, Nikita Willy, geng. Ini karena Ruben ini infonya aku hanya naik-naikkan aja info-info yang sebelum-sebelumnya yang relate ya. Kayak gitu. Oh, ada lagi nih. Aku belum dapat yang bagusnya ya, tapi banyak kali kulihat beredar CCTV Jordi Onsu diduga Jordi Onsu dan Sarwenda. Aku nggak mau bahas lah itu. Kalau itu kan terlalu sensitif ya. Kalau Ya, saya itu mau fokus ke Ruben aja mendapatkan hak asuh anak. Kalau iya. masalah itu entah benar entah enggak, saya tidak mau mengiyakan, mau tidak mentidakkan ya. Kalaupun itu terjadi, ya sudah biarkan saja. Kalau memang tidak, ya puji Tuhan gitu aja. Itu Mau nanya kalau kok, nanya aja itu Maira. Tuh tanya Maira, mau nanya apa? nanya aja. Kalau yang lagi heboh di YouTube itu hanya tidak terlalu jelas dan aku tidak melihat apakah itu sosoknya Jordi Onsu. Ya, karena tinggi badan, postur tubuh. Oh gitu. Ya. Kalau aku melihat Koko ya, kalau kita itu bisa melihat nih, oh ini segini, harusnya dia segini nih, segini, kayak gitu. Hmm. Mm-mm. Kok Kok pada pada diam diam? aja, anaknya begitu modelannya, maksudnya anaknya siapa? Coba kau naik dulu An, biar nggak tersesat kau. Apa maksudmu? Sepertinya Kak, karena posturnya berbeda. Bacalah itu typinganku di atas. Apa sih An? Anaknya Itu dia begitu mau bilang, kok modelannya. pada diam aja anaknya begitu modelannya, maksudnya mau nanya Koko, itu kan mau nanya typinganmu, kok pada diam Hmm. anaknya aja begitu modelannya. Kau bertanya, ini bikin aku bertanya. Ini baru pertanyaan yang bikin orang bertanya. Baru kau emosi. Harusnya emosi aku. Pak Ulan, terima Halo kasih. Maulan. Itu loh, Oke, apa loh? Makasih Maulan. Maulan. Kata kalau orang menanya itu, apakah, bagaimanakah, kapankah, di manakah, itu kata tanya, diawali dengan itu. Mau tutup Meres, tinggal lagi 11 menit. Udah subuh ini Meres, kau suruh aku kerja rodi gitu. Iya, aku juga ngantuk banget. Enggak, udah mau 3 jam aku ini. Tadi aku sendiri tadi. Oh sorry, aku Enggak nggak lihat. apa-apa, enggak apa-apa, santai. Maksudku saya mengatakan itu bahwa aku sudah lama gitu loh maksudku. Tapi beneran aku nggak lihat, aku tiba-tiba ini karena aku masuk ini karena di DM, Mayres DM apa ya? Koko Hiro langsung aku loncat, nggak pamit pula aku di roomnya Maulan. Santai, enggak apa-apa. Ada ibu Oh, tadi. typinganku nggak keluar katanya. Kena pelanggaran kali. Nggak ada. Kita Aduh, di sini. Kita di sini melihat kalau typingan nggak keluar, aku lihat. Nggak ada typinganmu.
Bahas penjualan SW yang turun drastis. Teman-teman, itu aku baru itu kan ada caranya. Caranya kita buka begini, kita akan lihat begini ya. Itu nanti belum kita lihat. Itu akan kelihatan. Ya, aku pernah melakukan itu pada Dokter Reza Gladys waktu kasusnya di Nikita. Bisa dilihat berapa persen penurunannya, bisa dilihat apakah jalur live atau jalur belakang. Ya, bisa kelihatan itu. Nanti kelihatan kalau itu kita pakai instrumennya itu kita pakai, itu akan kelihatan. Tapi aku belum. Kalau mau lihat bagaimana perkembangan penjualan Sarwenda sebelum dan setelah kasus ini, boleh. Karena aku pernah melakukan hal itu untuk Dokter Reza Gladys, ya. Apalagi karena nggak ada perkembangan baru ini. Bahas penjualan apa lagi? Aku penasaran sama siapa namanya, Ibu Eli siapa gitu ya. Jadi Koko, semalam aku tuh berpikir ya. Aku berpikir, kemudian aku memberikan rekomendasi, mudah-mudahan masih bisa juga sekali ini memberikan rekomendasi. Jadi untuk membuktikan ceritanya apakah nafkah ini logis, real dan masuk akal, ya kan? Bapak Minola bisa kalau misalnya ini berlanjut ya, mediasi gagal, kalau berlanjut bisa mengambil yang namanya ahli keuangan rumah tangga. Ada itu. Ahli keuangan rumah tangga, iya. Kemudian dikasih lihat saja rembesannya itu, dikasih lihat saja yang print out itunya kan, untuk dia melihat logika dan masuk akalnya. Kemudian itu ya untuk nafkahnya. Kan ada beberapa rembesan kan, dan saya yakin sudah di print out. Kasih lihat. Jadi ahli keuangan rumah tangga ada. Terus kemudian untuk masalah masalah penjelasan apakah lelang apakah apa, ada juga namanya ahli manajemen dan perkreditan. Ada. Aku udah mau tutup Leroy ya, 7 menit lagi Leroy, karena aku udah dari tadi sayang. Itu ada namanya ahli manajemen perbankan dan perkreditan itu. Nah kemudian ya kan, kemudian jadi dua nih. Yang satu itu untuk melihat masuk akalnya semua yang diberikan, debt collector lah, pinjol lah, apalah, itu akan kelihatan. Oh ini Paloma yang encun. Lagi nggak dendong. Iya, Paloma Encun yang kemarin Paloma jadi encun. MC Halo tuh. Bebek. Terima kasih untuk semuanya Kokoi. Aku yang terima kasih Paloma, Dia sama-sama. sudah pulang Kak, dia sudah pulang. Udah pulang dia. Oh, Dia pulang, tiketnya itu tiket subuh. Jadi dia sampai itu dia langsung bisa kerja toh. oh iya. Aku yang makasih ya, Paloma juga makasih. Nah, iya. Jadi ahli itu untuk melihat itu. Kalau dari ahli itu sudah bisa memberikan bahwa ada keterangan ahli tentang rehabilitas yang namanya nafkah itu bisa menjadi salah satu strategi bahwa waduh, kau selama beberapa kali kenapa misalnya nafkah ini kayak begini, apakah nafkah ini benar, apakah nafkah ini logis, apakah perincian ini sudah benar, apakah ini yang dimaksud mendiskusikan, dan apa dalam akta 39 itu bisa dilihat dari rumah tangga ini. Jadi memang ada ya, ada. Kemudian Apa namanya merah? ahli keuangan rumah tangga. Lanjut. Nah, kemudian ahli saksi ahli ya, maksudnya saksi ahli perbankan dan perkreditan. Perbankan dan perkreditan ini untuk melihat ya kan, karena kalau misalnya setelah kembali ya kan, setelah
dia tidak bisa menampik isu-isu yang dia keluarkan, bukan isu-isu ya, fakta-fakta yang dia keluarkan sendiri adalah ketika dia berkata kasar, kemudian kemesraan berlebihan, bahkan bukan hanya di depan publik. Ada satu video Ahli yang apa itu namanya Ira kalau begitu? ahli keuangan rumah tangga. Nggak, itu keuangan rumah tangga, apakah dia bisa lihat juga layar kelakuannya bagaimana gitu? Itu bukan Oh, nggak ahli itu bisa, kan? itu hanya untuk dari nafkahnya aja dilihat. Karena kalau itu bisa dibuktikan bahwa ini tidak layak, tidak logis, tidak rinci, tidak sesuai, itu kan bisa terjadi yang namanya fraud, dan itu bisa membuat hak asuh anak pindah. Bisa. Karena kan terjadi kecurangan. Anak-anak tidak bisa ada dalam lingkungan yang fraud, itu kata lain dari curang. Fraud itu, ya kan? Nah, kalau anak-anak itu tidak termasuk lingkungan yang tidak aman dan nyaman kalau dia berada di lingkungan yang suka curang. Kayak gitu. Seandainya tidak dilakukan lagi, apakah bisa hangus tuduhan sebelumnya? Maksudnya nggak ngerti aku, Bulkuan. Apa yang dia tidak lakukan lagi? Maksudnya yang tadi kamu sebut, misalkan dugaan cukup curangan kayak gitu-gitu loh yang tadi. Kalau dia berniat untuk memperbaiki diri, ya kan, memperbaiki diri. Aduh, aku lagi lupa tadi sama ibu yang mesra-mesraan itu. Ala-ala nggak bisa, jejak digital itu ada sebelumnya, nggak bisa. Nggak bisa. Berkata kasar itu sudah ada buktinya. Karena berkata kasar itu nggak harus tiap hari, tapi pernah. Ada perbedaan antara dia pernah melakukan tindakan kata kasar, atau dia sering, atau tiap Maaf hari. Wira, maaf Wira. Fly, aku udah mau tutup, udah 3 jam ya. Lagi beberapa menit aja Fly. Besok aja ya. Terus Oh, tidak bisa. Janji itu bukan bukti, bukan alat bukti. Janji itu bukan alat bukti. Di persidangan itu hanya sifatnya kalau bersalah bisa meringankan. Itu pun tidak langsung tiba-tiba meringankan. Harus mengaku bersalah dulu baru berjanji. Kayak gitu. Tapi sifatnya bukan alat bukti. Tetap. Jadi bukti itu adalah orang itu membuktikan seseorang itu misalnya mencuri atau tidak, itu bukan karena dia kemarin mencuri dan sekarang tidak lagi, bukan, tetapi dia pernah mencuri seperti itu. Nah, sama juga dengan tadi itu contoh yang paling simpel, dia pernah mencuri, pernah itu dibuktikan udah bersalah. Nah, pernah berkata kasar, nggak harus sekarang kau nggak berkata kasar, kau pernah. Sekarang kau kemesraan yang berlebihan, over di depan anak, memperlakukan orang lain di ruang privatemu yang tidak, kau kena melanggar perlindungan anak. Masuk itu. Iya, jadi janji itu hanya sifatnya untuk misalnya begini, pembelaan. Saya bersalah, tapi nggak tiba-tiba langsung berjanji saya nggak akan melakukan lagi. Harus ada pernyataan bersalah, baru pernyataan janji. Tapi itu tidak menghanguskan semuanya. Kau tetap salah. Tapi mungkin karena kau sudah tahu dirimu salah, yang tadinya terhukumnya 2 hari bisa jadi 1 hari atau 1,5 hari. Mengerti? Tapi tetap salah. Hukum itu tidak melihat hitam dan putih. Hukum itu tidak ada abu-abunya, hanya melihat salah atau tidak salah. Kayak gitu. gitu. Gitu ya guys ya. Udah tutup dulu lah Ira ya. Iya, iya. Thank you Mayres, thank you Ira, thank you Bulldog yang selalu setia, dan orang-orang di sini yang selalu setia.